Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, Indonesia lolos dan akan masuk ke babak ketiga. Semoga aja nanti Indonesia bisa lolos minimal peringkat 2 ya, karena ini ada 18 negara memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026, Kanada, Amerika, dan Meksiko. Semoga aja sahabat Bob, bagaimana tadi malam melihat pertandingan Timnas Indonesia, luar biasa men, gila men. Gua seneng banget ya, gol pertamanya ini gaya permainan Indonesia ini udah kayak pemain-pemain Eropa. Banyak naturalisasi ini sangat membantu. Gila men, gua benar-benar seru ya nonton Indonesia semalam. Dan nanti akan ada undiannya tanggal 27 kalau nggak salah di Malaysia. Indonesia akan masuk ke grup mana, jadi adalah yang akan diperebutkan. Jadi satu grup tuh ada 6 ya, berarti ada 3. Nah, kalau Indonesia bisa di peringkat 1 atau di peringkat 2 di grup ini, Indonesia bisa lolos guys. Yang mudah-mudahan kita berharap, apalagi semalam penuh ya, Gelora Senayan ya, Istora Gelora Senayan itu luar biasa, full ya, Stadion Bung Karno, gila men. Selamat sekali lagi buat Timnas Indonesia. Jangan cepat puas, karena masih ada tantangan di depan mata. Selain Timnas Indonesia, sahabat Bob, Barella, wakil kapten kita, resmi memperpanjang kontrak sampai 2029. Dia sudah menjelma sebagai gelandang box to box. Gila men. Ini si Google Man nih luar biasa. Dedikasi dia. Kita tidak ragukan lagi, dan gue dari dulu senang ya melihat Barella ini. Dan setiap tahun dia berkembang, baik dari segi permainan, baik dari sikap dia. Ini memang layak sekali ya. Walaupun banyak yang mengincar dia. Akhirnya sekarang sudah official. Dia sudah memperpanjang kontrak di Inter sampai 2029 dengan gaji 6,5 juta plus bonus bahkan sampai 7 juta. Gila guys. Selamat buat Barella mendapatkan putra pertama. Sekarang kontrak diperpanjang sampai 2029. Gila guys, 5 tahun lagi dia ada di Inter ya. Apa yang dibilang sama Barella? Saya sangat senang dengan memperpanjang kontrak dengan Inter. Saya percaya pada proyek ini, saya cinta, dan saya mencintai seragam ini, warna ini. Gila men ya, selama di Inter memenangkan 2 Scudetto, 2 Coppa Italia, dan 3 Super Coppa. Final Liga Eropa, dan juga masuk ke final Liga Champion. Ini benar-benar luar biasa. Semoga aja ya nanti fit ya. Kemarin dia udah mulai berlatih, tapi dia belum begitu fit. Tapi semoga dia juga bisa membantu Italia. Luar biasa men, si Google Man ini. Dia bilang apa? Saya tidak pernah ragu katanya. Saya percaya pada kontrak ini, dan yang terpenting saya ingin menandatangani sebelum Piala Eropa. Dan dia sudah membuktikan diri, tidak banyak cingkure, langsung tanda tangan kontrak. Saya sungguh-sungguh bangga terus memperjuangkan warna klub ini. Klub hebat ini, tahun-tahun mendatang, harapan saya adalah melanjutkan perjalanan sukses saya bersama tim. Dan kami ingin terus berkembang dan memberikan lebih banyak kegembiraan pada para penggemar. Sang gelandang menoleh ke belakang, kami mengalami beberapa momen tak terlupakan bersama. Dan saya yakin akan ada lebih banyak lagi, kata Barella. Kita tunggu gebrakan Barella musim depan, semoga semakin menggila dan mendapatkan trofi-trofi semakin banyak. Gila guys, selamat ya, nih seru nggak? Gimana komennya sahabat Bob? Senang nggak? Indonesia lolos ya ke babak ketiga ya, ini baru masuk sejarah Indonesia ya. Dan sekarang Barella memperpanjang kontrak. Benar-benar kita dibikin berita-berita happy, good news selalu. Guys, gila. Terus juga ternyata kemarin gua bahas sedikit Gudmundsson ya. Dia telah menjanjikan dirinya kepada Inter. Akankah dia menepati? Dulu ingat Bremer ya, janji tidak ditepati. Bagaimana janji Skriniar? Janji siapa lagi? Si Lukaku.
nggak ditepati. Apakah Gudmundsson akan menepati janjinya? Karena di bulan April ada pertemuan Ausilio. Pertemuan Ausilio dengan Gudmundsson, dan Gudmundsson sudah mengatakan pada Ausilio bahwa saya mau ke Inter. Dan sekarang semua ada bola di Inter, semua ada bola di Oktri, mau mendapatkan Gudmundsson 30 juta, segera siapkan. Walaupun kita tahu kemarin skemanya mau gaya skemanya Pratesi, tergantung sekarang bagaimana. Yang jelas Inter lagi bertemu dengan Genoa untuk membicarakan Josep Martinez dan juga Gudmundsson. Semoga aja Gudmundsson menepati janji. Yang penting Inter harus gercep karena memang Gudmundsson sangat dibutuhkan Inzaghi bersama tim. Kita tunggu bagaimana Gudmundsson, kita tunggu janjinya, tapi Inter juga harus bergerak. Tidak hanya bisa menunggu janjinya doang. Bintang Genoa Spanyol saat ini kandidat terdekat untuk kiper. Ya, kita tahu bagaimana penampilannya si Josep Martinez ini, seperti gua bahas juga kemarin di video gua, bahwa memang yang paling terdekat untuk didatangkan Inter adalah si Josep Martinez karena masalah harga. Dan yang penting kalau gua tetap bento ya, kalau gua ya, masih banyak yang pengen Josep Martinez. Menurut gua Josep Martinez juga bagus. Kita lihatlah apa yang akan terjadi. Walaupun dia kandidat yang terdekat, tetap ada yang juga menjadi kandidat. Sahabat Bob, kita berbicara sedikit tentang Oktri. Ya, Oktri mendapatkan durian runtuh. Ibaratnya dapat berlian nah, yang selama ini biasa-biasa, akhirnya bersinar ya, mendapatkan dari Suning. Terus apa yang akan dilakukan oleh si Oktri? Apakah ini eranya mereka? Karena mereka juga secara global, jadi perusahaan-perusahaan investasi juga banyak tertarik dengan tim-tim sepak bola. Nah, termasuk Oktri. Pengambil alihan Inter Milan oleh Oktri Capital kepada Suning, ya, meskipun stabilitas keuangan dan pertumbuhan strategis sudah diantisipasi, perusahaan perlu menavigasi komplektivitas manajemen sepak bola dan memenuhi ekspektasi tinggi para pendukung Inter Milan yang penuh semangat. Saking semangatnya beberapa jam habis 40.000 tiket, gila guys ya. Kemudian dampak lebih luas terhadap Serie A adalah berpotensi menandai periode peningkatan investasi dan minat global terhadap liga tersebut. Seiring berjalannya era baru ini, semua mata akan tertuju kepada Oktri dan rencana mereka untuk memulihkan dan meningkatkan warisan salah satu perusahaan Itali terbesar di dunia. Kita tunggu guys, apalagi ya, kita berharap juga segeralah rumor-rumor ini diredam dengan langsung here we go ya. Kita tunggu sahabat Bob, semoga aja Oktri benar-benar bisa memberikan kita kesenangan. Masih ingat dengan Augome, sahabat Bob? Augome ini juga pemain bagus ya. Sebenarnya masih muda ya, dibeli sama Inter, dipinjamin ke Spezia, kemana, ke Brest, terakhir ke Sevilla. Dan di Sevilla dia juga ada mendapatkan tempat. Dan sekarang kata agennya, kita lihat apa yang akan diputuskan Inter. Peluang apa ada untuk pemain muda ini? Apakah ada peluang untuk pemain muda ini? Damiani mengatakan dia memiliki fisik yang bagus, namun dia juga pemain yang sangat cerdas. Dia pandai dalam intercept. Dia bisa mendiktir tempo permainan dengan baik. Ya, memang bagus. Gua bagus melihat Agome, cuman karena kita terlalu banyak gelandang-gelandang tengah ya, kita lihat bagaimana nasibnya. Akankah akan dipinjamkan lagi atau dijual? Kita tunggu nasib Agome ya. Terus juga masih ingat dengan Casade, sahabat Bob? Casade dulu dijual Inter ke Chelsea, sekarang diminati oleh Bologna. Bologna karena dia akan bermain di Liga Champions dan otomatis pasti mereka perlu penguatan. Apalagi mereka sudah berhasil mendatangkan Fabian dari Inter dan mereka sekarang juga menginginkan Casade. Dan mereka menginginkan juga, Bologna menginginkan akan beli si Casade, tapi si Chelsea punya hak untuk membeli kembali. Itu yang mereka, strategi mereka. Kita lihatlah, kalau Casade dengan Fabian diduetkan di Bologna, wah ini akan menjadi kekuatan baru lagi nih di Italia. Kita lihatlah sahabat Bob, sayang ya Casade hilang. Mudah-mudahan Fabian nanti tahun depan Inter bisa tebus supaya kita mempunyai lini tengah yang makin Italiano. Juga pakar Amerika Selatan, ya pakar transfer ya, menyatakan ternyata dari sumber terdekat dia, ternyata
Alexis Sanchez ingin memperpanjang kontrak setahun lagi. Tapi kita belum tahu, sahabat Bob, apakah Inter akan memperpanjang atau tidak, karena dia masih di bawah kontrak Inter sampai 30 Juni. Tapi kita lihat apakah benar-benar Inter mempertahankan dia. Tapi yang jelas kemungkinan tidak ya. Tapi kita lihatlah apakah benar-benar Sanchez akan perpanjang atau tidak. Tapi yang jelas menurut gua ya, nggak tahu. Guys, gimana? Silahkan komen apakah mau Sanchez tetap bertahan. Kalau gua sih, kita butuh pemain muda. Kemarin aja Dybala juga ada dibantah, nggak ada ketertarikan Inter. Itu hanya bisa-bisanya bumbu-bumbu media Italia supaya laku, sahabat Bob. Itu ya untuk Dybala. David Pratesi, saya ingin memenangkan Liga Champion bersama Inter ya. Ini adalah mimpinya si Pratesi. Jadi kalau dia memang di Inter, dia pengen mendapatkan yang namanya juara Liga Champion dan juga pengen memberikan yang terbaik buat Italia di Piala Eropa 2024. Semoga aja. Dan kemarin kita mendapat kurang baik berita tentang Pratesi. Dia kelelahan otot dan kemungkinan dia juga perlu istirahat. Kita tunggulah sahabat Bob. Kemarin dia tidak bisa berlatih bersama dengan tim Italia. Kita tunggu bagaimana gebrakan-gebrakan Pratesi di Piala Eropa dan juga di Inter. Semoga cepat pulih Pratesi dan Barella jadi bisa membantu timnas Italia. Dan ini idola gua Bento ya, dia bilang, saya ingin bermain di Eropa. Ini adalah sepak bola terbaik di dunia. Ya, kenapa Eropa bagus? Sepak bola terbaik? Karena semua orang pemain dunia bermain di Eropa. Itu benar kata si Bento. Nah, sahabat Bob, kita belum tahu dia akan melihat tawaran-tawaran yang akan datang dan dia benar-benar harus melihat penawaran-penawaran dari mana. Nah, gua nggak tahu lah bagaimana nasib Inter untuk terhadap Bento. Ya sekarang udah fokus dengan Josep Martinez. Tapi ya sudahlah, kalau Inter tidak bisa mendapatkan ya mau gimana lagi ya sahabat Bob. Kita tunggu aja lah siapa yang akan datang. Josep Martinez, Bento, atau siapa lagi itu pemain Udinese. Kita tunggu aja sahabat Bob. Yang jelas ya Inter harus semakin kuat. Oh ya sahabat Bob, hari ini Inter, agennya Inzaghi akan berada di markas dan akan membicarakan kontraknya. Ini durasi yang gua baca tadi, durasinya belum tahu nih apakah 2 tahun atau 3 tahun. Yang jelas gaji sih hampir 6,5 juta sama kayak Barella. Nah, kita tunggu sahabat Bob, apalagi juga Inzaghi sisa kontraknya setahun dan yang meminati dia juga banyak. Dan gua harap ya Inzaghi juga ada menyatakan bahwa dia tetap ingin bertahan. Bahkan si agennya bilang Inzaghi akan berada di Inter sampai 2037 katanya ya. Kita tunggu, semoga nanti kabar baik ya. Kayak kemarin gua bicara Barella, ternyata malamnya udah ada perpanjangan kontrak secara resmi. Semoga hari ini juga berita baik, Inzaghi juga perpanjang kontrak hari ini. Semoga sahabat Bob. Ini dia Zielinski ya, ini agen FIFA. Dia di Inter, dia menemukan banyak teknik ya. Kita tahu bagaimana dia di Polandia, di timnas dia tidak begitu karena mungkin lini tengah yang tidak begitu padu semua ya. Tapi di Napoli dia udah memenangkan Scudetto dan kira-kira bagaimana? Ditanya si agent nih. Kira-kira Zielinski kalau di Inter, wah dia tidak akan menemukan kesulitan. Dan kita nggak tahu nih sahabat Bob, Zielinski ini bisa jadi pemain starter, bisa menjadi pemain cadangan. Kita lihat karena menumpuknya gelandang-gelandang di Inter ini benar-benar hebat ya. Kita lihat, tunggu bagaimana si sepak terjangnya Zielinski nanti di Inter sahabat Bob. Semoga aja dia benar-benar bisa memberikan Inter Scudetto dan Liga Champions lagi musim depan. Ini dia sahabat Bob, jadi kita bicara Arnautovic ya. Inter mencari penguatan di lini serang, rencana klub dan nasib Arnautovic. Jadi Arnautovic ini juga Arab, jadi Fiorentina. Fiorentina kan rencananya Januari kemarin kan mau minjem ya, jadi masih ada keinginan untuk mendatangkan. Nah, cuma nih kembali lagi ke Arnautovic. Dia bilang dia udah hampir memenangkan segalanya, tapi dia masih punya kontrak di Inter. Ya, kita tunggulah sahabat Bob. Gua berharap ya sama-sama kemarin gua baca juga komen-komen sahabat Bob. Pengennya si Arnautovic pergi. Gua sih berharap dia pergi ya. Gudmundsson datang dan Carboni bisa jadi penyerang kelima karena Korea berita baik sahabat Bob. Nah, kita harus berterima kasih nih. Semoga aja Mourinho ngotot nih mendatangkan si Korea ke Fenerbahce ya. Karena si Mourinho mantan legenda pelatih Inter ya. Jadi gua harap dia bisa bawa Korea ke sana lah. Jadi Korea keluar, Inter dapat duit dan kita bisa lebih tenang gitu loh. Bayangkan Lautaro, Thuram, Teremi,
terus Gudmundsson dan Valentin Carboni ini akan jauh lebih baik ya. Walaupun gue suka Arnautovic, tapi ya sekarang saatnya permajaan tim ya. Terus juga kemarin ya Luis Alberto, ini pemain Lazio juga ada terbang ke Al Duhail ya. Ini liga-liga Arab nih juga menggoda buat para pemain yang udah mulai usia 30, 32 ya. Karena gaji besar dan benar-benar bergelimang duit sahabat Bob ya. Gila, dia ada si Casey datang ke sana, Ronaldo, si ada banyak sekali sahabat Bob. Padahal seperti yang dibilang si Bento tadi ya, kalau sepak bola terbaik ya di Eropa, ngapain main di Arab kan gitu ya. Jadi kita lihatlah sahabat Bob siapa-siapa aja, apakah Arnautovic akan menyusul Luis Alberto ke Arab, kita tunggu aja. Ini yang mengejutkan terungkap di akun Inter. Kantor Kejaksaan Milan membuka file tanpa tersangka atau hipotesis kejahatan. Ini lagi di apa namanya? Pengaduan tersebut sampai ke meja penyelidik Jumat lalu. Jaksa Marcelo Viola menyerahkan file eksplorasi model 45 kepada Jaksa Roberto Amadeo. Ya, adalah asosiasi yang didirikan pada musim panas 2023 melindungi, mempertahankan citra kehormatan penggemar Juventus. Wah, ini ternyata berhubungan dengan Juventus ya. Mau cari-cari kesalahan Inter, mau cari-cari kelemahan Inter nih kayaknya. Nah, Komisi Pengawas FIGC dalam beberapa pekan terakhir pengaduan tersebut meminta Kejaksaan Milan untuk mengevaluasi apakah kondisi yang diatur dalam pasal 38 Kode Krisis Bisnis ada, yaitu untuk mengajukan banding ke pengadilan, kepailitan, dan pembukaan likuidasi yudisial ya. Ini berkaitan apakah Inter bangkrut atau apa bla 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 kayak gitulah. Kita akan lihat detailnya. Yang jelas sih menurut gua Pak Marotta udah pegang Inter, terus Suning menurut gua sih aman-aman aja. Kita nggak usah khawatir sahabat Bob, kita tunggu aja. Ya biasalah. Apa namanya? Kalau kita makin tinggi ya, angin tuh makin kencang sahabat Bob. Jadi pasti ada goyangan-goyangan dari kiri dari kanan ya. Kita cuekin aja lah, nggak ada masalah sahabat Bob. Yang penting kita sekarang sudah mendapatkan apa Inter yang udah semakin lebih baik, terus pemain-pemain juga udah happy gitu, dan bahkan pemain Inter ada 13 orang yang dipanggil ke timnas untuk membela timnas mereka untuk Copa America dan juga Piala Eropa sahabat Bob ya. Sahabat Bob, kita tunggu aja update-update berikutnya. Gua akan selalu berikan update yang terbaik buat sahabat Bob, buat gila men, gila ya. Kita tetap memberikan yang terbaik ya. Kita doakan Inter yang terbaik, kita doakan timnas Indonesia juga yang terbaik. Semuanya yang terbaik kita undang ya. Tetap semangat sahabat Bob. Tetap membumi, rendah hati karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye.